Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan ini adalah dua kisah nyata yang berawal dari suatu prakarsa. Dan mungkin bisa Anda terapkan di daerah Anda masing-masing. Sehingga pada saatnya akan merubah nasib Anda dan bahkan bangsa kita akan menjadi lebih maju. Mungkinkah prakarsa inovatif ini bisa diterapkan di daerah Anda? Saya Zulfikar Asegaf mengajak Anda untuk menyaksikan episode Prakarsa Inovatif. Pemirsa, ada banyak keluhan terhadap kinerja pemerintah kita, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa contoh keluhan yang beredar adalah buruknya pelayanan publik, serta masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi selain mengeluh, apakah kita sebagai individu atau masyarakat pernah melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah ini? Apalagi di era reformasi, yang mestinya kita memberikan hak suara lebih banyak pada setiap orang. Nah, prakarsa inovatif yang akan Anda saksikan ini mampu memperkuat kemampuan masyarakat secara individu untuk mengambil peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Dan hasilnya ternyata mengagumkan. Marilah kita saksikan bersama. Siapakah Bix? Dan bagaimana Bix membongkar kasus dugaan korupsi bernilai 40 miliar rupiah di Bandung? Jawabannya ada di kota Bandung. Sebuah kota yang terkenal dengan keindahannya, yang memiliki rumah-rumah besar dan mewah, serta gedung-gedung antik seperti di Eropa. Tetapi, kota Bandung juga mempunyai sisi yang tidak begitu indah. Di Bandung juga ada banyak korban kemiskinan. Anak muda yang tidak bisa menikmati masa remajanya, suami istri yang tidur di atas timbunan sampah, dan pemukiman yang kumuh. Di daerah kumuh ini kita menemui Dedi Haryadi, pendiri Bix, sebuah lembaga nirlaba yang memperjuangkan anggaran pemerintah yang transparan. Sejak membangun Bix, Dedi Haryadi sering menjadi berita di berbagai media di Bandung, karena Bix menerapkan ide-ide yang membawa perubahan di Bandung. Sahabat, saya berada di salah satu lokasi di pemukiman kumuh di kota Bandung. Inilah salah satu gambaran yang real yang kita hadapi saat ini. Sebenarnya selain program pemukiman, kita juga punya problem berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan jutaan rumah tangga di Indonesia punya problem yang sama. Dedi Haryadi peduli terhadap masyarakat yang menjadi korban kemiskinan. Dedi Haryadi yakin bahwa salah satu hal besar yang membuat permasalahan masyarakat ini lebih buruk adalah anggaran pemerintah yang tidak transparan. Menurut kami ini salah satu hal yang disebabkan oleh masalah pengelolaan anggaran yang belum optimal. Jadi menurut saya kalau pengelolaan anggaran itu bisa dikerjakan dengan lebih baik, hal-hal semacam ini bisa ditangani, bisa diatasi lebih baik. Kalau masyarakat tidak mengetahui anggaran pemerintah yang akan digunakan untuk apa saja, dan apabila anggaran itu disalahgunakan, semua masyarakat menjadi korban. Tetapi yang paling diberatkan adalah masyarakat miskin. Di dalam pengelolaan anggaran kita masih dijumpai adanya praktek-praktek yang membuat alokasi anggaran itu tidak efisien, tidak optimal. Malah ada kecenderungan penyalahgunaan yang sebetulnya merugikan masyarakat kelompok yang paling bawah. Untuk mewujudkan anggaran pemerintah yang transparan inilah Dedi Haryadi mendirikan LSM Bix. Di Bank Bayang nomor 5C ini adalah gedung pertama kami. Kami memulai aktivitas 6 tahun yang lalu. Kami merumuskan konsepsi tentang Bix, aktivitasnya maupun kerangka organisasinya. Dan meskipun kelihatannya sederhana, tetapi ini satu gedung yang menurut saya cukup bersejarah buat perkembangan Bix. Bix berkembang cepat, dari satu orang menjadi sebuah tim yang beranggotakan 23 orang. Dan semua anggota Bix mengerti akan pentingnya transparansi anggaran.
Jadi bagaimana melibatkan masyarakat dalam sebuah kebijakan, bagaimana masyarakat juga mereka harus mengetahui bahwa Kota Bandung misalnya mereka punya anggaran segini. Kenapa mereka harus tahu? Ya karena masyarakat juga yang kemudian membayar pajak, membayar retribusi, dan mereka harus tahu pajak dan retribusi itu pergi kemana, untuk apa, seperti itu. Tetapi pertanyaan ternyata masih ada. Bagaimana BIKS membongkar salah satu kasus dugaan korupsi terbesar di Bandung? Kembali lagi di acara Prakasa Inovatif, masih dengan program BIKS. Pemirsa, tanpa bantuan dan partisipasi aktif dari masyarakat, tentu saja kegiatan-kegiatan BIKS tidak bisa berhasil. Marilah kita menyaksikan bagaimana kita bisa mengambil peran yang lebih besar dalam menciptakan sosok pemerintahan yang lebih baik. BIKS membongkar salah satu kasus dugaan korupsi terbesar di Bandung. Tetapi apakah hal itu terkait dengan transparansi anggaran? Banyak orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya transparansi anggaran itu. Secara sederhana transparansi anggaran sebenarnya bicara dengan berapa sih sebenarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu, dari mana sumbernya, berapa nilainya, siapa yang memungutnya. Kemudian dari sisi yang lain kita bicara tentang dipakai apa sih anggaran yang sudah dikelola oleh pemerintah ini, siapa pemanfaatnya, berapa besarnya, dan dibelanjakan untuk apa saja. Strategi pertama BIKS adalah menginformasikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai anggaran pemerintah. BIKS melaksanakan strategi pertama melalui pelatihan dan lokakarya yang sampai saat ini telah melibatkan 500 peserta yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. BIKS juga mengeluarkan laporan tahunan. BIKS melakukan studi report card. Jadi kita membuat melakukan survei terhadap 500 responden di Kota Bandung. Laporan tahunan BIKS pernah menjadi kontroversi besar saat Wali Kota Bandung mendapat rapor merah dari BIKS. Salah satu dampak positif dari sorotan media tersebut adalah mulai banyak masyarakat umum yang tertarik untuk belajar mengenai transparansi anggaran. Di kantor BIKS juga tersedia perpustakaan dan toko buku. Masyarakat umum bisa masuk gratis dan menikmati koleksi ribuan buku dari berbagai bidang. Perpustakaan BIKS juga menyimpan arsip berkas penyelidikan BIKS. Pendekatan BIKS lainnya adalah membuat poster APBD tahunan yang cukup lengkap. Di sini ada hampir semua dinas dan kecamatan, kemudian ada data mengenai belanja aparatur, belanja publik, bantuan keuangan, tidak tersangka, dan total APBD. Kemudian kita juga menyebutkan nama pejabat yang berwenang terhadap dinas yang masing-masing dinas, berikut alamat kantor, telepon rumah, dan ponsel. Poster-poster ini diletakkan di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan, juga di lokasi pemukiman masyarakat. Untuk melengkapi program diseminasi informasi, BIKS juga mencetak dan mendistribusikan majalah bulanan budget. Majalah ini meliput beragam masalah yang terkait dengan anggaran pemerintah. Budget adalah satu-satunya buletin anggaran yang diterbitkan BIKS, terbit 1 bulan 1 kali dan gratis. Kalau ingin tahu lebih banyak berita anggaran, silakan datang ke kantor kami. Tetapi, kegiatan BIKS tidak selalu lancar. Ya, interogasi dari sejumlah organisasi pemuda di Kota Bandung yang berkaitan dengan kerja-kerja anggaran kami sebenarnya bukannya menciutkan atau nyali kami ciut, tapi justru semakin bertambah semangat untuk mengembangkan ini karena itu artinya kerja-kerja kami punya dampak. Strategi kedua dan strategi yang diprihatinkan banyak pihak adalah penyelidikan BIKS atas anggaran pemerintah. Sampai sekarang, strategi ini sudah membongkar banyak masalah. Prakarsa inovatif BIKS bisa membawa perubahan di Bandung karena BIKS menyelidiki anggaran di berbagai sektor dan struktur pemerintahan, baik itu kesehatan, pengadaan infrastruktur, dan pendidikan. Tahap awal penyelidikan BIKS dimulai dengan membandingkan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam anggaran pemerintah dengan harga sebenarnya. Jauh lebih mahal.
Benar segitu, Pak. Walaupun sederhana, penyelidikan semacam ini sudah membongkar cukup banyak kasus dugaan korupsi di Bandung. Termasuk salah satu kasus dugaan korupsi terbesar yang sedang santer dibicarakan. Kasus ambulan ini dimulai saat kantor BIKS menerima dokumen anggaran dari Biro Perlengkapan Provinsi Jawa Barat untuk pembelian barang dan alat berat. Sesudah penyelidikan dimulai, BIKS melihat bahwa terdapat kejanggalan harga dari 8 jenis barang termasuk ambulan, pemadam kebakaran, truk, dan mobil-mobil lainnya. Hasil dari penyelidikan BIKS melapor bahwa total harga sebenarnya untuk barang yang diselidiki adalah 60 miliar. Jauh lebih murah daripada harga 100 miliar yang diajukan dalam anggaran Biro Perlengkapan Jawa Barat. Jadi ada selisih sebesar 40 miliar rupiah. Kajian kita memunculkan selisih harga yang cukup tinggi nih. Ya, sekitar 40%. Harga yang lumayan fantastis besar. Yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau gitu kita informasikan ke teman-teman media, kita adakan press release. Sementara menyiapkan jumpa pers, BIKS juga membuat surat resmi dan berkas bukti atas dugaan tindakan korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidikan segera dilakukan dan hingga saat ini, kasus yang diangkat BIKS menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Bandung. Kasus tersebut sudah memasuki tahap pengadilan dengan ditetapkannya beberapa tersangka pelaku korupsi. Kesuksesan BIKS dimulai waktu Dedi Haryadi membuat keputusan untuk mewujudkan prakarsa inovatifnya. Prakarsa tersebut sekarang membawa angin perubahan dalam hal pemberantasan korupsi di Kota Bandung. Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai BIKS dan program-programnya, dapat mengunjungi situsnya di www.biks.or.id. Wah, tidak disadari kan bahwa Anda sebagai individu bisa menggunakan peralatan yang telah disiapkan BIKS untuk membantu membangun masyarakat kita sendiri. Dan hal itu adalah prakarsa inovatif. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan prakarsa inovatif yang lainnya.